Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Negara NATO cemas akan terjadinya serangan Rusia terhadap Ukraina, dan mereka segera mengirim pasukan dan alutsista militer untuk membantu Ukraina. NATO mengatakan tindakan mereka adalah respon atas pengerahan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Di sisi lain, Moskow mengklaim langkah mereka penting untuk mengamankan kepentingan keamanan, dan mereka geram dengan NATO yang dianggap mengancam keamanan kawasan. Dilansir dari laman Al Jazeera, Selasa 25 Januari, berikut 5 poin penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kemungkinan bisa terjadi di Ukraina. 1. Mengapa terjadi konflik? Ukraina selama beratus tahun lalu adalah bagian dari kerajaan Rusia sebelum menjadi Uni Soviet. Negara itu kemudian meraih kemerdekaan ketika Uni Soviet runtuh pada 1991. Ukraina kemudian ingin meninggalkan segala warisan kerajaan Rusia dan Soviet, kemudian ingin menjalin hubungan dengan negara Barat. Keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia menolak kesepakatan untuk bergabung dengan Uni Eropa memicu gelombang unjuk rasa yang membuat dia dilengsarkan pada 2014. Rusia kemudian merespon dengan mencaplok Crimea, wilayah selatan Ukraina yang terletak di semenanjung Crimea, dan mendukung kelompok separatis di sebelah timur Ukraina. Ukraina dan Barat menuduh Rusia mengirimkan persenjataan dan pasukan untuk mendukung pemberontak. Moskow membantah dan mengatakan orang Rusia yang bergabung dengan pemberontak itu adalah sukarelawan. Menurut Kiev, lebih dari 4.000 orang tewas dalam pertempuran di Donbas, wilayah industri di sebelah timur Ukraina. Moskow kemudian mengecam keras Amerika dan NATO karena memberikan persenjataan ke Ukraina dan melakukan latihan perang. Selanjutnya, Presiden Rusia, Vladimir Putin, berulang kali mengatakan keputusan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO adalah garis merah batas toleransi. Putin juga menyayangkan rencana sejumlah negara NATO yang ingin membangun pusat latihan militer bersama di Ukraina. Rencana itu, kata Putin, akan membuat NATO memiliki pangkalan militer di kawasan, meski tanpa Ukraina bergabung dengan NATO. 2. Apa yang diinginkan Rusia? Sebetulnya, ini lebih kepada apa yang tidak diinginkan Rusia. Rusia tidak mau Ukraina menjadi anggota NATO, dan mereka sudah memberikan daftar sejumlah syarat keamanan yang disampaikan kepada Amerika pada Desember tahun lalu. Syarat itu termasuk di dalamnya membatalkan latihan militer NATO di dekat perbatasan Rusia. Moskow masih menunggu tanggapan, tapi daftar permintaan Rusia itu dicampakkan oleh NATO. Tak hanya itu, Putin mengatakan Rusia meminta jaminan NATO tidak akan bergerak terus ke arah timur Eropa dengan mengerahkan sistem persenjataan yang bisa mengancam wilayah Rusia. 3. Apakah Ukraina akan bergabung dengan NATO? Ukraina bukan negara anggota NATO, tapi mereka ingin bergabung. Ukraina selama ini dianggap sebagai sekutu strategis NATO. Sebelum diterima, NATO meminta Kiev untuk mengatasi korupsi di negaranya. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, pada Desember lalu menolak permintaan Rusia yang ingin membatalkan komitmen Ukraina pada 2008, yang menyebut negara itu suatu hari nanti akan menjadi anggota NATO. Stoltenberg mengatakan, jika waktunya tiba, Rusia tidak bisa memveto keputusan Ukraina. Apakah akan terjadi perang besar-besaran? Negara Barat menuding Rusia tengah bersiap menggempur Ukraina dengan mengerahkan 100.000 tentaranya di perbatasan. Pentagon sudah menyiagakan 8.500 tentara Amerika untuk dikerahkan ke Eropa Timur, dan NATO mengatakan mereka tengah mengirimkan kapal dan jet tempur guna mendukung pertahanan Ukraina. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menuturkan tindakan NATO itu hanya kian memanaskan situasi yang sudah tegang. Amerika Serikat memperkeruh situasi. Kami mencermati tindakan Amerika ini dengan penuh kekhawatiran, kata dia kepada wartawan. Rusia membantah akan menggempur Ukraina dan menuding Barat memperpanas situasi. Belum jelas apakah perang akan terjadi antara Ukraina versus Rusia. Tapi, sejumlah pengamat menilai Rusia bisa menggempur Ukraina dan meraih kemenangan cepat dan memperkuat posisi tawar dalam perundingan dengan NATO. Rusia dan Putin akan memburu kemenangan dengan mengalahkan pasukan Ukraina di lapangan
dan menunjukkan bahwa dukungan Barat, Amerika, dan Inggris tidak mampu memperkuat Ukraina, kata Samir Puri, pengamat senior di International Institute for Strategic Studies. 5. Apa yang akan terjadi jika Rusia menggempur Ukraina? Negara Barat menunjukkan mereka mendukung Ukraina. Amerika dan Inggris sudah mengirimkan bantuan persenjataan, sementara Jerman berencana mengirimkan bantuan medis di lapangan bulan depan dan menolak mengirimkan peralatan militer. Selain itu, sudah ada pembahasan mengenai sanksi terhadap Moskow. Amerika dan sekutunya di Eropa berjanji akan mengganjar Rusia dengan sanksi keuangan terberat yang pernah mereka lakukan. Memblokir Rusia dari sistem keuangan internasional akan menjadi sanksi finansial terberat yang bisa dilakukan, dan itu bisa merusak perekonomian Rusia, baik dalam jangka waktu pendek dan panjang. Dolar masih mendominasi transaksi keuangan di seluruh dunia dengan nilai triliunan dolar per hari. Dan terakhir, Amerika juga akan mempertimbangkan sanksi ekspor yang bisa menghalangi Rusia dari kecanggihan teknologi untuk menerbangkan jet tempur dan pesawat komersil, serta teknologi untuk mengaktifkan ponsel. Dari sini bisa kita lihat bahwa Rusia dihadapkan dengan dua pertaruhan besar, di mana mereka memperjuangkan keamanan negaranya. Di sisi lain, ada sanksi ekonomi berat yang akan memblokir sistem keuangan mereka dari dunia internasional, dan sanksi ekonomi berat lainnya. NATO menyadari bahwa Ukraina kemungkinan kalah jika perang dengan Rusia, meskipun dibantu oleh mereka. Jika Ukraina kalah, maka Rusia berada di atas angin dengan daya tawar yang tinggi untuk menghalangi rencana mereka membangun pangkalan militer di halaman depan Rusia, yaitu di Ukraina. Mari kita tunggu saja episode selanjutnya.